Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Nyoman Sudika di Posko Pengaduan Orang Hilang Kabupaten Jembrana, Bali. Selamat malam. Nyoman, bagaimana proses pencarian hingga saat ini? Sudah ada berapa korban yang teridentifikasi? Baik, David dan juga pemirsa, dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya laporkan untuk korban saat ini masih 38 orang, di mana 30 ditemukan selamat, sedangkan 8 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Nah, yang terakhir tadi itu ada KDUK dari Kabupaten Kelungkung, pihak keluarga tadi sudah mendatangi posko kemanusiaan di Pelabuhan Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan ke RSUD Belambangan di Banyuwangi, demikian. Dan dari terakhir informasi dari Basarnas Pos Gilimanuk sendiri, 1 orang sudah teridentifikasi yang ditemukan di Pantai Muncar atas nama Daniar Nadib Insagi, itu usia 21 tahun. Namun yang bersangkutan yang asal Banyuwangi ini tidak terdaftar di manifest KMP Tunu Pratama, demikian. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, mengapa korban tidak terdaftar di dalam manifest penumpang? Nah, ini yang kita mau konfirmasi kepada Kepala Basarnas wilayah Bali, namun beliau cuma mengirimkan rilis, tidak menggelar jumpa pers, demikian. Jadi kita tidak bisa menggali informasi lebih lanjut, dan informasi ini sebenarnya terpusat di daerah Ketapang, demikian. Baik, kalau untuk jenazah yang sudah teridentifikasi, apakah seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga? Untuk yang dari Kabupaten Kelungkung, Made Oko ini masih dalam proses penjemputan. Ini informasi terakhir, sudah dalam perjalanan menuju ke Pulau Bali, masih di Pelabuhan Ketapang, demikian. Baik, Nyoman, untuk proses pencarian sendiri, apakah ada kendala dalam prakteknya? Baik, dari informasi Kepala Kantor Basarnas, pencarian memang masih terkendala dengan gelombang, arus laut, serta angin cukup kencang di daratan di perairan Selat Bali, demikian. Sedangkan sedikit informasi untuk pencarian hari ini dilakukan memang menggunakan 2 tipe, yakni melalui perairan, yaitu menyusuri perairan selatan Jembrana, khususnya di SAR Jembrana, demikian, dan penyusuran pantai, itu mulai dari titik tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, itu mulai dari Gilimanuk sampai ke Pebuahan, sedangkan untuk ke arah utara itu dari Gilimanuk sampai ke daratan Kabupaten Buleleng. Nyoman, Kepala Basarnas mengatakan bahwa sudah menemukan titik tenggelamnya kapal. Apakah hal itu sudah dikonfirmasi, artinya titik di mana bangkai kapal ini sudah ditemukan? Untuk pastinya, tadi juga Kepala KNKT juga sempat ke Kabupaten Jembrana, gitu, di posko kemanusiaan di Gilimanuk, sempat saya sendiri menanyakan terkait dengan temuan tersebut. Beliau menyampaikan itu perlu untuk dipastikan kembali, karena sampai saat ini merupakan sonarnya menunjukkan logam, gitu, belum pasti apakah itu KMP Tunu Pratama atau bukan. Baik, terakhir Nyoman, pukul berapa besok pencarian akan dimulai? Seperti biasa, untuk setiap harinya pencarian mulai dikumpulkan para personel tim SAR gabungan itu jam 6, mungkin sortinya berangkat mulai pukul 07.00 WITA. Baik. Terima kasih Nyoman Sudika, jurnalis iNews melaporkan langsung dari Kabupaten Jembrana, Bali. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ikadek Oka, warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari
primer. Ya, jadi primer sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Ya, jadi data terkonfirmasi atas nama IKDOK dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI hari ini, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Jaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 hingga 60 meter. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara persis posisi kapal tersebut. Keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan.